sampai lahir sebuah istilah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau bukan karena negara ini memang akan jadi bangsa hebat di masa depan. Dan hal ini benar-benar terbukti kalau dilihat dari perjalanan sejarah mereka. Berangkat dari negeri yang benar-benar cupu sampai dibikin seperti mainan oleh Jepang, kini Tiongkok adalah salah satu raksasa penguasa dunia. Tiongkok sendiri saat ini terus meroket dalam segala hal. Para ahli pun memprediksi jika di masa depan nanti mereka bakal mampu mendominasi dunia. Nah, berkaca dari fakta ini sepertinya sangat tidak masalah kalau Indonesia belajar kepada Tiongkok dalam beberapa hal demi kemajuan bangsa. Lalu, hal-hal apa saja yang bisa ditiru oleh Indonesia dari Tiongkok? Berikut informasinya. 1. Tiongkok sangat tegas dalam melawan korupsi. Di masa lalu Tiongkok adalah negara yang seakan tenggelam dengan korupsi. Makanya, dulu mereka benar-benar terpuruk. Hingga akhirnya muncul sosok bernama Mao Zedong yang mengubah hal ini. Ia adalah pionir untuk aksi pemberantasan korupsi di Tiongkok. Apa yang diprakarsai oleh Mao hingga hari ini diteruskan. Buktinya adalah berita-berita soal banyaknya orang-orang Tiongkok yang digantung ketika terbukti melakukan aksi korupsi. Pemerintah mereka memang sangat serius dengan korupsi dan tak segan menggantung siapapun, termasuk sang presiden sendiri. Bandingkan kondisi ini dengan Indonesia. Korupsi masih jadi momok dan koruptor yang ditangkap justru diistimewakan. 2. Kemampuan meniru Tiongkok patut diacungi jempol. Memang plagiasi yang dilakukan Tiongkok adalah hal yang buruk. Namun di satu sisi, jadi bukti kehebatan mereka yang tak terbantahkan. Ya, selama ini mereka terkenal akan kemampuan meniru barang yang levelnya sangat ekstrim. Tak hanya benda-benda remeh, Tiongkok bahkan bisa bikin tiruan Menara Eiffel. Hal ini menunjukkan jika mereka adalah fast learner atau pembelajar cepat. Bayangkan, bisa membuat sebuah benda dengan bentuk yang sama persis, tentulah mereka bisa belajar dengan sangat cepat hingga akhirnya membuat hal yang sama. Tak hanya itu, kemampuan meniru yang hebat ini jadi bukti mereka super kreatif. 3. Home industry di Tiongkok gila-gilaan. Industri rumahan di Tiongkok bukan seperti apa yang kita pikirkan. Mereka tidak hanya bikin pernak-pernik kerajinan atau makanan, tapi juga benda-benda lain seperti ragam barang elektronik. Meskipun mengerjakan benda-benda elektronik di level UKM, tapi hasilnya sama sekali tak kalah dengan buatan pabrik. Hal ini bermanfaat ganda bagi perusahaan dan bagi masyarakat sendiri. Perusahaan bisa menekan angka produksi sangat rendah sehingga berdampak harga barang yang murah. Bagi masyarakat, mereka akan selalu bisa menghasilkan uang. Jadi, tak harus pergi keluar untuk mendapatkan uang. Di rumah pun hal tersebut bisa dilakukan. 4. Pembangunan di Tiongkok sangat gila. Bicara soal pembangunan infrastruktur, nampaknya Indonesia harus benar-benar belajar kepada Tiongkok. Alasannya, negeri tirai bambu ini bisa dibilang merupakan negara dengan pembangunan paling cepat di dunia. Ya, cepat. Tak hanya soal intensitas, tapi juga secara harfiah. Percaya atau tidak, orang sana kalau membangun itu bisa sangat cepat. Pernah ada berita heboh soal ini. Jadi, ada sebuah kontraktor yang mampu membangun gedung berlantai 57 hanya dalam waktu 19 hari saja. Ini tentu saja gila mengingat normalnya pasti memakan waktu berbulan-bulan. Indonesia bangun apa-apa lambat. Padahal soal urgensi, kita mungkin lebih mendesak daripada orang-orang Tiongkok. 5. Sifat-sifat orang Tiongkok yang super. Satu hal lagi hal istimewa yang dimiliki Tiongkok dan harus kita tiru. Ya, ini adalah tentang tabiat masyarakatnya yang benar-benar giat dan patut diacungi jempol. Orang Tiongkok punya prinsip yang kuat soal berjuang. Mereka juga tidak pernah setengah-setengah dalam segala hal. Mereka juga ambisius untuk mencapai apapun, entah itu karir, harta, ataupun prestasi-prestasi akademis. Satu lagi, mereka juga sangat gila menabung. Orang Tiongkok akan selalu memaksa dirinya untuk menabung, tak peduli seberapa kecil hasil usahanya. Orang-orang Indonesia jarang yang seperti ini. Yang ada justru sebaliknya.
Inilah hal-hal hebat tentang Tiongkok yang bisa ditiru oleh Indonesia. Tak hanya tentang sikap dan aksi pemerintahan mereka terhadap korupsi, tapi juga soal sifat-sifat keras berjuang mereka yang fenomenal. Sepertinya pepatah yang mengatakan belajarlah sampai ke negeri Cina memang sepenuhnya adalah hal yang benar. Nah, itulah tadi beberapa informasi mengenai 5 hal yang Indonesia harus berguru kepada Tiongkok. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan Anda dan menjadikan pembelajaran bagi kita semua. Jangan lupa like, share, and subscribe ya.